dan Informatika Kabupaten Minahasa Selatan. Hari ini kami akan menyiarkan secara langsung melalui live streaming agenda rapat paripurna pembicaraan tingkat 1 untuk APBD tahun 2021 yang secara langsung akan dipimpin oleh Bupati Minahasa Selatan Kristiani Eugenia Paruntu Sarjana Ekonomi. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Hadirin yang terhormat, rapat paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka penyampaian hasil riset 1 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021, penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021, penetapan rencana kerja DPRD tahun 2021, pembicaraan tingkat ke-1 terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2021 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Rapat paripurna akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD. Kami sebut dengan hormat Pak S. Mungrani SE. Kepada Bapak Wakil Ketua, disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Minahasa Selatan Dr. Kristiani Eugenia Paruntu SE dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Bapak Farki Doni Woka SH, rekan pimpinan DPRD Ibu Ketua K. Yohana Kumbuan SE dan Bapak Wakil Dewan Bapak Tetanus Lumo SE beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kapolres Minsel AKBP Norman Sitindau Jessica dan di 1302 Minahasa Letko Infantri Andi Sinaga, Kejari Minsel Bapak Iwayan Eka Nyata SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Aporang Bapak Wedi
Dr. Isriwang Ishak, dan Ketua Pengadilan Agama Ampura Ibu Nur Afni Said Iman Esa. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, para kepala perangkat daerah, para camat, serta para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Pinang Selatan, teman-teman wartawan yang hadir saat ini, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, perkenankan saya mengajak kita sekalian menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan penyertaannya, sehingga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD pada saat ini. Untuk itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar pelaksanaan rapat paripurna hari ini dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan sukses. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk berdiri, dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mari. Doa selesai. Silakan duduk kembali. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sesuai daftar hadir dari 30 anggota Dewan yang terhormat telah menandatangani daftar hadir berjumlah 11 anggota, dan lewat telepon berjumlah 12 anggota, dengan total kehadiran saat ini 23 anggota. Maka berdasarkan pasal 116 ayat 1 huruf C peraturan tata tertib DPRD, jumlah kehadiran telah memenuhi quorum dan sah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan memohon penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna DPRD hari ini Selasa tanggal 22 Desember 2020 saya nyatakan dibuka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Agenda rapat paripurna hari ini adalah: 1. Penyampaian hasil reses 1 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021. 2. Penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Pinang Selatan tahun 2021. 3. Penetapan rencana kerja DPRD tahun 2021. 4. Pembicaraan tingkat ke-1 terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Pinang Selatan tahun anggaran 2021. Untuk itu saya ingin bertanya, apakah dapat disetujui? Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebelum rapat dilanjutkan, kita ikuti terlebih dahulu pembacaan surat masuk kepada Sekretaris DPRD di persidangan. Bupati Pinang Selatan surat nomor 236/PPS /13/2020 lampiran 11 perihal penyampaian rancangan perda tentang APBD tahun anggaran 2021 dan rancangan perbu tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021 kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Pinang Selatan di tempat. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. Untuk itu bersama ini disampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2021. Kira-kira dapat dijadwalkan untuk dibahas dalam sesi bersama. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bupati Minahasa Selatan sudah bertanda, Dr. Kristiani Eugenia Parutu SE. Sekian. Terima kasih kepada Sekretaris ICT yang telah membacakan surat masuk. Saat ini kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu penyampaian hasil reses 1 masa persidangan ke-1 tahun sidangan 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan pasal 1, pasal 105 dan pasal 106 Peraturan Tata Tertib DPRD, masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, dan anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Perlu diketahui bahwa DPRD telah melaksanakan kegiatan reses pada bulan Desember 2020 ini di 5 daerah pemilihan. Selanjutnya, saya persilakan kepada koordinator dari masing-masing daerah pemilihan untuk menyampaikan laporan hasil reses kesempatan pertama dari Dapil 1 yang akan diserahkan oleh Dr. Andes Robi Sampoy MPD. Dan dilanjutkan Dapil 2 akan diserahkan oleh Bapak Oli Temor. Dilanjutkan Dapil 3 akan diserahkan oleh Bapak Poli SH. Dilanjutkan Dapil 4 akan diserahkan oleh Ibu Devi Karo SH. Dari Dapil 5 akan diserahkan oleh Bapak Abdul Salman Kadiri SD. Terima kasih saya sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan laporan.
Penyerahan laporan hasil reses 1 DPRD Kabupaten Minahasa Selatan masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021 kepada Bupati oleh Ketua DPRD. Hadirin mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah kita mendengarkan laporan hasil pelaksanaan reses DPRD di 5 daerah pemilihan serta penyerahan dokumen hasil reses kepada Bupati, pimpinan DPRD perlu menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat memperhatikan sekaligus mengakomodir aspirasi-aspirasi dari masyarakat sebagaimana tertuang dalam dokumen hasil reses untuk selanjutnya dimasukkan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah dan program prioritas pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan ke depan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikian telah kita ikuti bersama agenda pertama dan saat ini kita masuk pada agenda kedua, yaitu penetapan Pokok Perda tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Maka dalam penyusunan produk hukum daerah perlu dilakukan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Usulan program pembentukan peraturan daerah dari pemerintah daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada pimpinan DPRD dan dibahas bersama oleh Bapemperda dan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil pembahasan dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dengan keputusan DPRD. Saat ini kita dengarkan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Yang akan disampaikan oleh Bapak Andris Sumondo ST. Laporan hasil pembahasan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Yang kami hormati Bupati Minahasa Selatan Ibu Kristiani Regina Balutu SE, Wakil Bupati Minahasa Selatan Bapak Orangki Doni Wongkaresa, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Sekretaris Daerah dan para pejabat di jajaran pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan, teman-teman wartawan, baik wartawan cetak maupun wartawan elektronik. Hadirin yang berbahagia, Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dipersembahkan bagi Tuhan yang Maha Pengasih, karena berkat perkenanannya pada hari ini kita semua boleh hadir dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, atas izin pimpinan dan segenap anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, perkenankan saya untuk menyampaikan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Nasa Selatan, Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Nasa Selatan terhadap program pembentukan peraturan daerah sebagai berikut. 1. Dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. D. Peraturan DPRD Kabupaten Nasa Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Nasa Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Nasa Selatan. E. Hasil pembahasan dalam rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dengan pemerintah daerah Kabupaten Nasa Selatan. 2. Susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Nasa Selatan. Ketua Donde Aoden SC, Wakil Ketua Rita Olowang, Sekretaris Joy Selangkun SAMSC, Anggota Dian Peter Lange Esos, Ridel Merentek, Beni OM Merentek SC, Domi Deponda SMH, Kumat Alex, Andris Dirwondo ST, Jacqueline Ipowai SH. 3. Waktu pelaksanaan. Pembahasan program pembentukan peraturan daerah dilakukan secara bersama-sama antara DPRD Pemprov dengan pemerintah Kabupaten Nasa Selatan yang dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum, Setdakat dan perangkat daerah terkait. Adapun pembahasan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember tahun 2020. 4. Materi pembahasan yaitu penyusunan program pembentukan peraturan daerah Perda tahun 2021. 5. Jalannya pembahasan dilakukan secara konsisten dengan mekanisme dan metode yang telah disepakati dengan mencermati penjelasan di eksekutif maupun usul DPRD, serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan dilakukan secara cermat disertai kajian yang nasional dan objektif, sehingga menghasilkan kesepakatan sebagai acuan bagi penataan yang lebih baik terhadap pelaksanaan pemerintahan pada umumnya, serta pembahasan dan penetapan peraturan daerah pada khususnya demi terwujudnya Nasa Selatan yang mandiri. Menyikapi kondisi ke depan, program pembentukan peraturan daerah yang diusulkan akan diprioritaskan sebagai pengaturan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara rasional atau terjangkau. Paripurna Dewan yang terhormat, setelah dilakukan pembahasan yang intensif antara pemerintah daerah dan DPRD dapat disimpulkan hal-hal pada berikut. A. Daftar usulan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 terdiri dari usulan program pembentukan daerah berjumlah 14. Usulan program dari DPRD berjumlah 3. C. Sehingga jumlah usulan program pembentukan peraturan daerah keseluruhannya berjumlah 17. Usulan program pembentukan peraturan daerah dari pemerintah daerah yaitu
Minahasa Selatan. Keterangan usul Pemkab 2018. 2. Pengelolaan barang milik daerah. Keterangan usul Pemkab 2018. 3. Penanaman modal. Keterangan usul Pemkab 2019. 4. Penyelenggaraan kearsipan. Keterangan usul Pemkab 2019. 5. Metrologi legal. Keterangan usul Pemkab 2019. 6. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak. Keterangan usul Pemkab 2019. 7. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu. Keterangan usul Pemkab 2019. 8. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Keterangan usul Pemkab. 9. Perubahan APBD 2021. Keterangan usul Pemkab. 11. Penetapan APBD 2022. Keterangan usul Pemkab. 11. RPJMD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2026. Keterangan usul Pemkab. 12. Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Keterangan usul Pemkab. 13. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Keterangan usul Pemkab. 14. Penetapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19 usul Pemkab. Usulan program pembentukan peraturan daerah dari DPRD Kabupaten Minahasa Selatan atau inisiatif DPRD. 1. Tata cara penyusunan Prokom Perda. Keterangan usul DPRD 2018. 2. Penanggulangan kemiskinan. Keterangan usul DPRD 2019. 3. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Keterangan usul DPRD 2019. Rapat paripurna Dewan Terhormat, hadirin yang berbahagia, di hadapan rapat paripurna Dewan saat ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, unsur forum pimpinan daerah Kabupaten Minahasa Selatan, segenap anggota Dewan yang terhormat, para pejabat pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, insan pers, serta seluruh undangan yang telah mengikuti dengan tekun dan seksama penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap pembahasan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Apabila ditemui hal-hal yang kurang berkenan, baik tutur kata maupun tindakan dengan tulus, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Tuhan senantiasa mengaruniakan kemampuan kepada kita semua. Terima kasih. Awalan Desember 2020, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Ketua Gubernur Tanah John Lee, AOM SC, Sekretaris Joins Elangkun Esa MSI. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Andris Rumono ST yang telah menyampaikan laporan. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 sebagaimana laporan Bapak Perda tadi berjumlah 14 usulan dari pemerintah daerah dan 3 usulan dari DPRD, sehingga keseluruhan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 berjumlah 17 usulan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat,
Dengan demikian, selaku pimpinan rapat, saya memintakan persetujuan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir. Apakah laporan Pemperda yang telah dibacakan tadi dapat disetujui dan ditetapkan menjadi program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021? Apakah disetujui? Oleh karena itu, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD, maka saya selaku pimpinan rapat dan atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dengan ini menetapkan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Demikianlah telah kita ikuti bersama agenda yang kedua, yaitu penetapan Perpemperda tahun 2021, dan saat ini kita masuk pada agenda yang ketiga, yaitu penetapan rencana kerja DPRD tahun 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan pasal 85 dan pasal 86 Peraturan Tata Tertib DPRD, alat kelengkapan DPRD telah menyusun rencana kerja tahun 2021 untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap alat kelengkapan DPRD yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Setelah pimpinan alat kelengkapan menyampaikan usul rencana kerja tahun 2021 kepada pimpinan DPRD, selanjutnya pimpinan DPRD menyerahkan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada sekretaris DPRD untuk diselaraskan. Setelah diselaraskan oleh sekretaris DPRD, maka pada musyawarah DPRD telah membahas dan menyetujui seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi rencana kerja DPRD tahun 2021. Apapun rencana kerja DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dapat digambarkan secara garis besar sebagai berikut. Pertama, masa persidangan kedua tahun sidang 2020-2021 yaitu masa sidang dimulai bulan Januari sampai dengan April 2021 dan masa reses pada awal bulan April 2021. Masa persidangan ketiga tahun sidang 2021 yaitu masa sidang dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2021 dan masa reses pada awal bulan Juli 2021. Ketiga, masa persidangan ke-1 tahun sidang 2021-2022 yaitu masa sidang dimulai bulan September sampai dengan Desember 2020 dan masa reses pada minggu ketiga bulan November 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPRD akan dilaksanakan rapat-rapat sebagaimana diatur dalam pasal 108 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD yaitu: pertama, rapat paripurna rapat pimpinan DPRD, rapat aksi, rapat konsultasi, rapat pada musyawarah, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan anggaran, rapat Pemperda, rapat badan kehormatan, rapat panitia khusus, rapat kerja, rapat dengan pendapat, dan rapat dengan pendapat umum. Selain itu, DPRD akan melaksanakan pembahasan raperda, sosialisasi perda dan peraturan undang-undang lainnya, kunjungan kerja alat kelengkapan, kunjungan kerja panitia khusus, konsultasi, bimbingan teknis, dan kunjungan kerja pada masa reses serta menerima penyampaian aspirasi masyarakat. Apakah rencana kerja DPRD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 yang telah dibahas dan diputuskan oleh Badan Musyawarah dapat disetujui? Oleh karena itu, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota DPRD, maka saya selaku pimpinan rapat dan atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan
Dengan ini menetapkan rencana kerja DPRD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Penandatanganan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 dan keputusan DPRD tentang rencana kerja DPRD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 oleh pimpinan DPRD. Dengan hormat kepada pimpinan DPRD menuju ke meja penandatanganan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan keputusan DPRD kepada Bupati oleh Ketua DPRD. Kepada Bupati dan pimpinan DPRD disilahkan kembali untuk membuat senyuman. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD Bapak James Enam MSH MSI. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Bapumperda tanggal 2 Desember 2020, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Ke-1, membentuk program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam surat keputusan. Kedua, selebihnya dipun dalam pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan yang ulang pada tanggal 22 Desember 2020, pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Ketua Yeni Yohana Tumban SC, Wakil Ketua Stefanus Yeni SC, Wakil Ketua Bauman S. Runtuene SC. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara nomor 7 tahun 2020 tentang rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 21 Desember 2020, memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Ke-1, rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan yang ulang pada tanggal 22 Desember 2020. Sudah berkata pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Ketua Yedi Yohana Tumbuhan SC, Wakil Ketua Stefanus Yeni SC, Wakil Ketua Bauman S. Runtuene SC. Sekian. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang sudah membacakan keputusan DPRD. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah dilakukan keputusan DPRD tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021, ada beberapa hal yang perlu dicermati ke depan, yaitu tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah untuk sama-sama membahas dan menetapkan raperda yang memiliki nilai strategis untuk pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Perda tahun 2021 ini. Selanjutnya, setelah rencana kerja DPRD tahun 2021 ini ditetapkan, maka selaku pimpinan DPRD mengharapkan kepada pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD untuk melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab serta cerdas dan profesional sesuai dengan SKD dan tata tertib DPRD yang tentunya sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
Demikianlah telah diikuti bersama agenda yang ketiga dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Rancangan Perda tahun APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2021 adalah amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Satu, kita akan masuk pada agenda yang keempat, yaitu pembicaraan tingkat ke-1 terhadap Perda Kabupaten Minahasa Selatan tentang APBD tahun anggaran 2021 yang diawali dengan penjelasan Bupati tentang Raperda dimaksud. Kepada Bupati, disilakan. Yang terhormat Wakil Bupati Minahasa Selatan Bapak Franky Doni Wongkar SH, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Jenny Johanna Tumbuhan SE, yang terhormat para Wakil Ketua Bapak Stefanus DM Umowa SE, Bapak Polman S. Runtuwene ST, serta segenap anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Kepala Kepolisian Resor Minahasa Selatan, Bapak AKBP Norman Sitindaun SIK, dan Dim 1302 Minahasa, Bapak Letkol Infantri Andi Sinaga, Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Bapak Iwayan Eka Miarta SH.MH. Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Bapak Royke Harold Inkiriwang SH, Ketua Pengadilan Agama Amurang, Ibu Nur Afni Saimima SH, Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, segenap insan pers serta hadirin undangan yang saya hormati. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Saat ini kita semua berkumpul dalam kesatuan tekad dan semangat untuk bersama-sama berjuang memberikan yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dengan agenda penyampaian hasil reses 1 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020 atau sampai 2021. Penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021. Penetapan rencana kerja DPRD tahun 2021 dan pembicaraan tingkat ke-1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Untuk itu, patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Agung atas segala nikmat, hikmat, berkat, dan anugerahnya bagi kehidupan kita dan seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan. Selanjutnya, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh kaum ibu dan para wanita luar biasa di Kabupaten Minahasa Selatan, disertai apresiasi yang tinggi atas dedikasi, pengorbanan, dan jerih lelah yang telah begitu tulus diberikan kepada seluruh anak bangsa. Terima kasih untuk para ibu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitan itu, melalui forum yang terhormat ini, saya mengucapkan terima kasih serta apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan memanfaatkan masa reses yang ada untuk turun langsung di lapangan, menyerap banyak harapan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat di dapil masing-masing, serta saat ini telah menyampaikan hasil reses ke-1 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021. Selanjutnya, kita memahami bersama bahwa program pembentukan peraturan daerah atau Propemda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Sehubungan dengan itu, dengan adanya kesepahaman antara pemerintah daerah dengan pihak DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, tentu penetapan Propemda ini tahun 2021 tentunya merupakan sebuah langkah maju bagi kita bersama selaku pembentuk peraturan daerah. Dengan ditetapkannya Propemda ini akan menjadi landasan berpijak dalam pembuatan peraturan daerah sepanjang tahun 2021 sehingga dapat lebih fokus dan terarah sesuai skala prioritas. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, kembali saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat, secara khusus kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD yang telah merumuskan dan menyepakati dan menetapkan Propemda tahun 2021 dalam forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Demikian juga kami memberikan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat yang telah menetapkan rencana kerja DPRD tahun 2021 sebagai instrumen bagi DPRD di dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya serta kewajibannya secara terarah, efisien, dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2021 yang telah kita sepakati bersama pada rapat paripurna sebelumnya, serta dalam berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, maka pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya untuk menjelaskan rancangan peraturan daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan daerah tahun 2021 direncanakan sebesar 999.242.251 rupiah
yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 34.201.942.900 rupiah. Dana pendapatan transfer sebesar 895.372.351 rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 20.441.927.000 rupiah. Yang kedua, belanja daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 949.449.242.251 rupiah, yang terdiri dari belanja operasi sebesar 625.563.305.663 rupiah. Belanja modal sebesar 105.325.204.121 rupiah. Belanja yang tidak terduga sebesar 5.040 juta rupiah, dan belanja transfer sebesar 215.560 juta 732.467 rupiah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikianlah penjelasan saya tentang rancangan Perda APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat ke-1 saat ini. Sebagaimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, saya percaya kita semua memiliki tekad dan komitmen yang sama untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk membahas dan menghasilkan APBD tahun anggaran 2021 yang berkualitas. Demikian, dalam hal ini saya perlu mengingatkan pada TAPD dan segenap kepala perangkat daerah untuk benar-benar mempersiapkan perencanaan, program dan kegiatan secara matang, konstruktif dan juga terukur, termasuk data pendukung dalam pembahasan Raperda ini, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2021 dapat terlaksana secara optimal. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri sambutan ini, dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2021, selaku pemerintah daerah, saya mengajak kita semua untuk semakin waspada dan taat untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mari kita terapkan dan optimalkan pelaksanaan 3T, yaitu tes, treasure atau tracking, dan juga treatment. Dan ada juga 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan. Sejalan dengan itu, untuk mencegah dan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di daerah kita, maka ada beberapa kebijakan yang perlu kita laksanakan dalam rangka perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 sebagai berikut. Yang pertama, untuk ibadah yang dilaksanakan di rumah ibadah, tetap menerapkan protokol kesehatan ketat dan dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor SE 23 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 dengan memperhatikan catatan sebagai berikut, yaitu maksimal kehadiran jemaat adalah 50% dari kapasitas rumah ibadah, pengaturan jarak antara tempat duduk atau kursi minimal 2 meter, setiap jemaat yang melakukan ibadah wajib menggunakan masker. Setiap ibadah wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan alat termoscan
dan menyiapkan juga tempat cuci tangan lengkap dengan sabun. Ibadah dilaksanakan tidak lebih dari 1 jam, mengurangi nyanyian oleh jemaat dan jika memungkinkan hanya oleh pemimpin pujian, solo, duet, atau trio. Sebelum dan sesudah ibadah dilakukan penyemprotan disinfektan. Ini wajib dilakukan, yaitu juga untuk ibadah yang dilaksanakan pada malam hari, termasuk ibadah malam Natal dan ibadah pisah sambut tahun baru. Paling lambat harus sudah selesai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ekspresi sukacita dan ucapan syukur malam Natal dan pisah sambut tahun baru agar dilakukan di rumah masing-masing dan tidak berkumpul di tempat-tempat tertentu. Kedua, kegiatan-kegiatan keramaian dalam bentuk apapun belum diizinkan untuk dilaksanakan. Ketiga, tempat-tempat usaha baik toko, rumah makan, dan kafe harus tetap mengacu pada ketentuan di masa pandemi COVID-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan yang memperhatikan kapasitas dan daya tampung serta dibatasi jam operasi sampai jam 18 waktu Indonesia Tengah. Keempat, tempat-tempat wisata dan rekreasi belum diizinkan untuk beroperasi. Kelima, kepada pimpinan dan anggota DPRD, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk para camat, lurah, dan hukum tua, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar dapat melaksanakan syukuran Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di rumah, serta menghindari pelaksanaan open house bagi tamu ataupun acara hiburan yang dapat menciptakan kerumunan. Keenam, dalam memaknai perayaan Natal dan Tahun Baru agar dilarang iring-iringan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, pertemuan-pertemuan yang dapat menciptakan kerumunan orang, serta penggunaan kembang api atau mercon. Ketujuh, dalam perayaan Natal dan Tahun Baru untuk tidak menyediakan minuman beralkohol dan atau mengkonsumsi minuman beralkohol, tetapi lebih mengedepankan dimensi religius melalui doa, puasa, dan ibadah. Kedelapan, setiap desa, kelurahan, dan kecamatan memperketat dan membatasi perjalanan atau pergerakan orang masuk dan keluar di wilayah masing-masing, terutama untuk mudik atau plesir Natal dan Tahun Baru. Demikian pula kita tidak boleh lalai dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama libur dan cuti bersama Natal dan Tahun Baru, serta waspada terhadap berbagai potensi bencana di musim penghujan ini. Akhirnya, perkenankan saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 kepada seluruh umat Nasrani dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021 kepada kita sekalian. Semoga semangat kebersamaan dan kekeluargaan terus terpelihara di antara kita semua dalam tugas dan pengabdian untuk terus berkiprah dan berkarya bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan Minahasa Selatan yang hebat dan yang terdepan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu Syadu Syadu. Pakatuan wo pakalawiran. Cita waya esa. Disampaikan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan penjelasan.
ada tentang perda tentang APBD Kabupaten Minas pada tahun anggaran 2021. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, setelah kita ikuti bersama penjelasan raperda oleh Bupati tadi, saat ini kita akan masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda yang dimaksud. Yang pertama dari fraksi Partai Golkar dengan juru bicara Bapak Romi Oli SH MH di persidangan. Bagaimana? Ya, masukan diterima. Kemudian dari fraksi PDI Perjuangan ada dilaporkan oleh Ibu Devi Kayu SH. Dilanjutkan oleh fraksi Nasdem yang akan diwakili oleh Bapak Sekwan karena berhubungan ketua fraksi tentang anggota fraksi dalam keadaan sakit. Fraksi tetap hadir memonitor. Berikut dari fraksi Demokrat akan disampaikan oleh Bapak Dr. Halu SE MSI. Izin pimpinan Ya, silakan. sebelum kami menyerahkan pada demokrasi, kami menyatakan fraksi Partai Demokrat Kabupaten Miangas Selatan menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Miangas Selatan tahun anggaran 2021 untuk diagendakan dalam pembahasan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik. Selanjutnya dari fraksi Trimanas yang akan disampaikan oleh Ibu JP Peluai SH. Bapak Pemberi Temor.
untuk itu kami sampaikan terima kasih pada setiap fraksi yang telah menyampaikan pemandang umum. Serta paripurna Dewan yang terhormat, setelah kita ikuti dan dengarkan bersama. Baik, terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Pertama-tama, saya memberikan apresiasi yang tinggi dan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Minahasa Selatan yang telah menerima Raperda tentang APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2021 ini untuk ditindaklanjuti bersama dalam pembahasan selanjutnya antara DPRD dan pemerintah daerah. Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi tadi, banyak catatan dan masukan yang penting juga yang telah menjadi perhatian kami pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk itu saya akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Pada prinsipnya APBD tahun anggaran 2021 ini akan menyesuaikan dengan RKPD tahun 2021 dan RPJMD tahun 2016-2021, termasuk juga PUA dan PPAS tahun 2021 sesuai hasil pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Berikut juga selanjutnya tentunya sebagai Bupati mengharapkan kepada semua TAPD dan kepala perangkat daerah untuk proaktif dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD untuk mewujudkan APBD tahun anggaran 2021 ini yang berkualitas sebagaimana yang kita harapkan bersama agar supaya APBD ini berjalan dengan baik dan juga demi masyarakat Minahasa Selatan yang kita cintai dan kita banggakan. Saya kira itu saja dari saya. Demikianlah tanggapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Ketua Bapak Kalawiran Sita Wayasa. Terima kasih disampaikan kepada Bupati yang sudah memberikan tanggapan. Bapak Paripurna Dewan yang terhormat, seluruh tahapan pembicaraan tingkat ke-1 terhadap rancangan perda tentang APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2021 dalam paripurna ini telah selesai. Maka dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya sebagai pimpinan rapat atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan dengan ini menerima rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2021 untuk dibahas ke tingkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan Raperda APBD tahun anggaran 2021 kepada Ketua DPRD oleh Bupati Andi Dimurti. Kepada Bupati, pimpinan DPRD dan hadirin disilakan duduk kembali. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, setelah terlaksananya rapat
paripurna pembicaraan tingkat ke-1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2021. Selanjutnya akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah PAPD sesuai peraturan tata tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan kepada Badan Anggaran DPRD beserta tim anggaran pemerintah daerah kiranya dapat memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian yang serius dalam pembahasan agar perda ini boleh selesai sebelum perayaan Natal 2020 ini, agar bisa dievaluasi oleh Gubernur dan disempurnakan kembali oleh Badan Anggaran DPRD melalui keputusan pimpinan DPRD dan ditetapkan oleh Bupati pada akhir bulan Desember 2020 ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menutup rapat paripurna ini, perkenankan kami selaku pimpinan segenap anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh kaum ibu yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, dan hendaklah kita terus mengingat ungkapan ini. Ibu tak dapat itu pergi kemana anaknya pergi, tetapi doa ibu akan selalu mengiringi kemanapun anaknya pergi. Seluruh agenda rapat paripurna hari ini telah terlaksana dengan baik, lancar dan sukses sebagaimana yang kita harapkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, rekan-rekan pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Forum Koordinasi Kabupaten Minahasa Selatan, Kapolres Minsel dan Divisi Khusus Minahasa dan Kejari Minsel, Ketua Pengadilan Negeri Amurang, Ketua Pengadilan Agama Amurang, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, para kepala perangkat daerah, para camat serta para pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Teman-teman wartawan dan hadirin sekalian, dengan setia telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini dari awal hingga selesai dengan baik. Mengakhiri rapat paripurna hari ini, kembali saya mengajak kepada kita semua untuk berdiri dan kita berdoa menurut azan dan iman. Berdoa. Baik. Berdoa selesai. Amen. Silakan duduk. Ya, silakan. Berdoa. Sedikit menindaklanjuti dari hasil proses kita pada malam ini, tentunya ada lanjutan untuk pembahasan perda tentang APBD 2021. Tentunya mengingatkan kembali kepada APBD kesiapan dokumen. Kalau kita melakukan lanjutan besok atau hari ini, tentunya kesiapan dokumen ini penting dan dengan dokumen pendukung, sehingga dalam proses pembahasan nanti tentunya dengan waktu yang singkat ini kita akan menggunakan secara maksimal, namun mendukung masuk rencana anggaran dari setiap perangkat daerah itu perlu disiapkan, karena mengingat waktu yang tentunya sebagaimana kita tahu ada menghadapi hari-hari besar pada beberapa hari depan. Mungkin itu, dan tentunya ini diingatkan kembali kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk menjadi perhatian. Mungkin dari kami sebagai masukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Salman Radili. Sebagai informasi tambahan, diingatkan kembali buat seluruh PAPD yang hadir saat ini dan tim anggaran agar supaya menyediakan waktu pada besok, karena undangan akan dijalankan jam 10, mengingat waktu kita singkat. Kalau bisa kita lebih percepat dan padatkan kembali, dan tentunya kepada PAPD masukan dari Pak Salman tadi belum ditanggapi untuk menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan pada besok hari. Dalam hal ini buku